berarti selama ini mengajarkan suatu hal yang salah. Nah, itu juga harus dijelaskan. Tadi mengenai terkutuk jadi kasih. Ini tidak ada di dalam Galatia 3 nomor 13. Kutuk jadi kasih nggak ada dalam Galatia 3 nomor 13. Teman itu hanya memasukkan seolah-olah kata-kata teman-teman itu lebih baik dibanding apa yang Paulus katakan. Yang dia bawa bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad telah diwafatkan. Sekarang dia nggak paham itu. Yang dinamakan dengan kuliah, yang dinamakan dengan kuli. Al-kullu hukmun alal majmu'i ka kullu zaka laisa zawqi, dia nggak tahu. Akimoto, kalau aku ngomong gini, Akimoto, aku ngomong nih ke Akimoto, orang terdahulu sebelum aku itu suka kucing. Kira-kira semua orang nggak suka kucing? Akimoto? Nggak semua. Iya. Nggak semua. Nggak semua. Aktif ya. Otak kita aktif ya saat itu ya. Aktif ya. Oke. Selanjutnya. Oke, teman-teman sekalian, kita udah melihat ya daripada perdebatan di part yang pertama. Udah pada nonton belum? Takutnya belum nonton, nanti nggak akan paham di part kedua. Harus nonton dulu part pertama. Ya, di part 2 ini kita akan menyaksikan pembuktian. Karena gini, kesalahan pemikiran kekristenan itu guys, ketika mereka tuh mengartikan Al-Quran, seakan-akan Al-Quran ini mengatakan penyaliban nggak terjadi. Itu salah total dan gede banget kesalahannya. Karena Al-Quran mengatakan, kan di part pertama udah saya bahas bahwa ma nafi itu nafi wuku, bukan nafi wuku, tapi namanya nafi dhanni. Apa itu nafi dhanni? Membantah dugaan, kayak kita bilang ke teman kita. Kita bilang, mereka kira ibu guru nggak tahu kalau mereka itu kemarin tawuran. Apakah tawuran nggak terjadi? Terjadi. Itu namanya nafi dhanni. Nah, udah kita bahas di part pertama. Nah, sekarang di part kedua kita akan menunjukkan bahwa mereka meyakini Yesus disalib aja nggak bisa, karena kitab mereka, Bible mereka itu tidak merestui penyaliban. Itu Bible mereka, melainkan hanya pendapat daripada bapak-bapak gereja dan Paulus setelah Yesus. Tapi Yesus sendiri tidak pernah mengatakan tentang dirinya itu disalib kalau kalian mau belajar. Apalagi nubuatan Mazmur yang mengatakan tentang perlindungan Yesus, bahwa dia adalah hamba yang akan dilindungi. Tapi tetap dibantah dengan framing di mana kita bisa melihat dalam perdebatan ke depan itu yang paling banyaknya itu yang menyerang pribadi guys. Mereka itu kayak anti banget sama Bible-nya. Apalagi dua orang yang akan didebati ini adalah merupakan mantan murtadin guys. Bukan si Bevan ya, satu lagi syair berdarah, dia adalah murtadin. Menunjukkan apa? Sebodoh itu dia di Islam, wajar dia pindah agama. Oke, tanpa kita perpanjang, mari kita saksikan video lanjutannya. Stay tune. Ya kan? Oh, Yesus mati terkutuk begini dan begitu. Tetapi ya kita harus lihat ini. Yesus itu ya mengubah kutukan menjadi kemuliaan. Ya. Makanya di ayat ini kalau kita baca ya di Galatia 13 ya, Kristus telah menebus kita. Jadi dari kehinaan itu ya, dari kehinaan itu dipakai Tuhan untuk apa? Yang sakit seharusnya kita yang mengalami penghukuman, tetapi di media ini melalui cara ini Tuhan ingin mengubah kutukan itu menjadi sesuatu berkat gitu loh. Jadi itu alasannya gitu. Ya, kalau kita bahas ya, itu terlalu banyak ya nubuatan-nubuatan di dalam perjanjian lama terkait Yesus akan menderita. Saya bisa bukakan di dalam Yesaya 53, terlalu banyak gitu. Terus tadi Daman mengatakan tadi ya, oh itu yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Saya nggak pernah lihat ya bahwasannya, misalkan saya kan bawa tadi ini Muhammad Ibnu Ishaq, dia nggak ada ngomong seperti yang Daman katakan. Nih saya bukain lagi ya. Jadi saya pikir kayaknya Daman ini lebih pintar dari ulamanya gitu. Ini loh, nggak ada dia ngomong bahwasanya oh ini akan terjadi di waktu yang akan datang begini dan begitu. Nggak ada seperti itu. Singkat banget, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 7 jam, ada yang mengatakan 3 jam dia diwafatkan lalu diangkat. Oh jangan terpengaruh dengan tulisan ini Bang, kita lagi berdialektika loh, kita lagi sedang diskusi akademis gitu, bukan ya kalau ya udahlah terserahlah kau mau bawa data apa, iman saya pokoknya dia tidak disalib, ya udah selesai dah debatnya. Kalau itu ya saya menangkap bahwasanya ini iman saya, jangan ganggu iman saya gitu loh. Wah elah, kalau metode itu yang dipakai ya mending nggak usah debat gitu, ngajarnya di masjid ya kan, di pesantren. Kalau metodenya seperti itu loh ya. Ini kita sedang berdialektika, sedang adu argumentasi dengan literasi, bukan sedang curhat gitu loh. Malah oh ini aduh, saya pikir
cobalah Bang Daman, Bang Moto, gak usah terlalu panjang narasinya, tapi datanya yang diperbanyak gitu loh. Minta tolong gitu, datanya itu biar kita sanggah gitu. Ini malah ngomong panjang lebar. Mana data-data yang mendukung argumentasi itu? Kalau saya ngomong A, B, C, D, tapi nggak ada literasi yang mendukung argumentasi saya itu, ya. Kalau hanya bilang, inilah kalau orang tidak paham bahasa Arab, tunjukkan literasinya gitu loh, yang membantah argumentasi saya itu, sehingga saya bisa berpikir, apa ya tanggapan saya? Kalau hanya ngomong, oh kamu nggak paham, ya selesai dah diskusiannya kalau Oke. seperti itu. Silakan Bang. Oke ya, ya itulah ya teman-teman ya, salah satu contoh ya perbedaan kualitas diskusi kita dengan teman-teman ini ya. Oke ya, yang pertama ya, menurut Daman tadi ya, bahwasanya sampai sekarang Isa itu belum wafat. Oke ya, saya akan membawa Quran versi Kemenak, surat Al-Imran ayat 144. Di sini dikatakan, Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Ya, terjemahan versi Kementerian Agama ini ada catatan kakinya, kita baca. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Para rasul sebelumnya telah wafat. Jadi para rasul sebelumnya telah wafat. Oleh karena itu ada salah satu buku menarik ya, ya pasti akan dibantah meskipun tulisan kiai nanti sama Daman. Pasti dibantah gitu kan. Nah itu. Ini buku judulnya Pendekatan Dunia Islam dan Kristen, ditulis oleh Profesor Dr. Andes Kiai Haji Hasbullah Bakri. Ya, apa dikatakan di sini? Ya, terkait surat Al-Imran 144, Allah berfirman, Muhammad itu adalah seorang rasul, telah wafatlah semua rasul sebelumnya. Kalau Nabi Isa itu seorang rasul sebelum Nabi Muhammad, teman Islam sepakat ya, Isa itu adalah rasul sebelum Muhammad, maka menurut Quran ini beliau itu sudah mati juga seperti rasul-rasul yang lain. Jadi sudah mati gitu. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa beliau Nabi Isa itu masih hidup, maka orang itulah yang harus mengeluarkan dalil dari mana berita dia dapat dan bagaimana pula cara hidupnya Nabi Isa itu di langit. Kalau beritanya itu tak dapat meyakinkan kita, maka kita harus kembali pada hukum asal bahwa Nabi Isa itu sudah wafat. Nah itu. Yang kedua saya akan menanggapi dari Bang Moto ya, tentang apokrif ya. Ini adalah buku telaah kritis atas Injil Barnabas, asal usul, historitas dan isinya. Terkait apokrif kita baca. Jadi pakai data kayak gini gitu ya, jangan pakai cungur gitu. Mengenai Injil apokrif yang banyak sekali jumlahnya, sebenarnya baru menampakkan diri pada abad kedua Masehi. Buku-buku tersebut merupakan pemalsuan dari para bid'ah. Setelah banyak dari buku-buku perjanjian baru yang mula dipakainya tidak mendukung lagi perkembangan paham ajarannya. Sebuah contoh mula kaum Gnostik zaman Basilides. Jadi ini memang buku palsu yang ditulis oleh para bidat. Jadi seperti itu ya. Contohnya apa ya? Contohnya, salah satu contohnya Injil Barnabas misalkan. Nah, ini salah satu contohnya Injil Barnabas. Ini Injil palsu, tapi memang di pasal 216 memang Yesus itu menurut Injil palsu Barnabas, dia itu memang tidak disalibkan, tetapi digantikan oleh salah satu muridnya yang bernama Yudas. Ini saya baca ini ya teman-teman, ini mirip narasi dari tafsir dan narasi An-Nisa 157 teman-teman. Itu. Selain kisah Isa dan Yesus itu berbeda, kisah Isa di Quran banyak persamaan dengan Injil palsu apokrif. Terkait penyalipan pun ini ada kesamaan. Menurut Barnabas, Injil Barnabas, Injil palsu ini, Yesus memang tidak disalibkan. Nah, ini mirip An-Nisa 157, tapi digantikan oleh muridnya yang bernama Yudas. Nah, ini mirip dengan salah satu tafsir ya, saya lupa tafsirnya itu yang menyatakan Yudas. Jadi seperti itu ya. Jadi apa yang kita sampaikan itu pakai data semua gitu, jangan dibantah pakai cungur, nggak seru gitu ya gitu. Jadi pakai data gitu ya, supaya kita ini gitu kan ya, kita berdialektika gitu. Atau ini ya, pertanyaan terakhir ya, coba buktikan kepada kami data-data sejarah sejak abad pertama sampai abad ke-7 yang menulis bahwasanya Isa tidak disalibkan. Data sejarah, silakan, bisa dibuktikan ya. Ya gitu ya teman-teman ya. Itu mereka tuh kalau belajar bahasa Inggris, kalau ada kan verb 1, verb 2 diajarin, ada drung-dring. Mana datanya? Mana penulis itu harus diganti verb 1 jadi verb 2 gitu. Karena kejebak oleh perkataan yang tertulis tanpa ada pembuktian.
Sekarang untuk pelajari bahasa Inggris, bukan dari pendapat orang tentang bahasa Inggris, tapi gramatikal Inggris bahasa apa? Begitu juga bahasa Arab. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Maka gramatikalnya penentu daripada kebenaran. Seperti yang tadi ayat yang dia bawa. Bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad telah diwafatkan. Sekarang dia nggak paham itu. Yang dinamakan dengan kuliah, yang dinamakan dengan kuli. Al-kullu hukmun alal majmu'i ka kullu zaka laisa zawqi, dia nggak tahu. Akimoto, kalau aku ngomong gini, Akimoto, aku ngomong nih ke Akimoto, orang terdahulu sebelum aku itu suka kucing. Kira-kira semua orang nggak suka kucing? Akimoto? Enggak semua. Iya. Nggak semua. Nggak semua. Otak kita aktif ya saat itu ya, aktif ya. Oke. Selanjutnya, ketika kemudian dikatakan, Akimoto, aku di mall Senayan ketemu orang Medan. Kira-kira seluruh orang Medan nggak ke mall ke mall Senayan? Enggak Ada dong. kosong sekarang. Enggak. Nah, itu yang dinamakan dengan majas mursal. Apa itu majas mursal? Bi alaqati taba'id. Oke. Terserah menunjukkan apa? Setingkat bodoh itu Anda. Untuk memahami Al-Quran terjemahan kejebak di situ doang, kejebak dengan tulisan-tulisan. Kalau dulu, ini contoh nih. Kalau dulu Yesus dikatakan ditabrak truk menebus dosa, hari ini lambangnya truk. Karena apa? Kemakan hal tersebut. Tanpa adanya pembuktian. Ini pembuktiannya di ranah bahasa ngomong apa? Gitu. Sama seperti yang dia bawakan tadi, dia tanpa pengen tahu, yang penting terjebak di terjemahan saja udah cukup gitu. Silakan dilanjutkan. Iya, nanti Daman, silakan kalau ada yang mau ditambahkan. Jadi yang pertama, saya dulu ya. Jadi yang pertama gini, perspektif Sanhedrin, dia kan mahkamah terbesar di era Second Temple itu berarti kan ya. Jadi pada saat Second Temple masih ada, berarti Sanhedrin itu masih ada. Nah, di dalam kalangan ke Bani Israel, jika ada polemik, itu pasti akan balik ke Sanhedrin. Dan dalam pemahaman bangsa Yahudi, dalam halakahnya, mereka tidak pernah menyalibkan bangsanya sendiri. Jadi memang Yahudi 2000 tahun yang lalu tidak pernah menyalibkan bangsanya sendiri. Kan gitu. Nah itu ada nggak data historikalnya dari orang Yahudi? Bahwa 2000 tahun yang lalu mereka tuh pernah menyalibkan orang yang bernama Yeshua ini. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai masalah apokrifa. Apokrifa sekali lagi ini bukan artinya itu palsu, bukan sama sekali. Sini bisa kita lihat. Kok ada SS-annya ya. Jadi ini dari biblehub.com, ini bisa dicek. Yang tadi arti dari apokrifa ini adalah hidden or secret. Nah, di sini akan dijelaskan masalah status kanonisasi. Jadi langsung kita translate aja ke Indonesia biar cepet. Status kanonik apokrifa bervariasi di antara berbagai tradisi Kristen. Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks Timur memasukkan banyak ini ke dalam kanon perjanjian lama, mereka menyebutnya sebagai kitab-kitab Deuterokanonika. Ini di mana terjadi di Konsili Trente. Nah, apakah nih sebagai contoh, for example, 2 Makabe 12 nomor 45 sampai 46. Ya, ada Makabe 1 Makabe, 2 Makabe, ada Tobit. Apakah itu palsu? Berarti karena itu apokrifa. Nah, terus apakah apokrifa itu berarti sesuatu hal yang palsu? Tidak. Sumber dari Sefaria. Di sini Sefaria, nanti kita akan masuk di era Second Temple. Di Second Temple nanti kita bisa klik. Nah, di sini ada namanya apokrifa. Apa aja itu apokrifa? Banyak. Ada Ben Sira, ada Book of Judith, terus ada doa dari Manaseh, gitu kan? Banyak. Ada kisah, nanti ada potongan dari Mazmur 154. Apakah ini palsu? Berarti karena ini apokrifa ini. Oh, palsu semua ini. Makabe 1, Makabe 2. Palsu berarti. Palsu. Apokrifa artinya palsu. Jadi ya urusan kalian sama orang Katolik jadinya. Bahwa ketika di apokrifa kan dimasukkan dalam Deuterokanonika, berarti apokrifa itu palsu. Dan tadi juga tidak menjawab di Amsal 6 nomor 17. Ini belum ada yang jawab nih. Jadi ada hal-hal yang sangat dibenci oleh Tuhan, menjadi kekejian. Jadi 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah,
Yesus itu, apakah dia seorang bersalah sehingga harus ditumpahkan darahnya? Kenapa? Apakah dia selama ini mengajarkan suatu hal yang salah? Nah, itu juga harus dijelaskan. Tadi mengenai terkutuk jadi kasih. Ini tidak ada di dalam Galatia 3 nomor 13. Kutuk jadi kasih nggak ada dalam Galatia 3 nomor 13 tadi. Itu teman-teman itu hanya memasukkan seolah-olah kata-kata teman-teman itu lebih baik dibanding apa yang Paulus katakan. Sehingga harus memasukkan kata-kata teman-teman itu ke dalam surat yang ditulis ke Paulus, surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Gitu. Silakan tadi Damal yang mau tambahkan, silakan. Nah, sungguh malang nasibnya Yesus karena udah dikonfirmasi. Apa dikonfirmasi bahwa dia memang terkutuk di situ. Berarti siapa oknumnya? Maka benar kata Edis, penyaliban karya iblis. Kenapa? Sang Bapa berkomplotan dengan iblis, berkomplotan dengan Yahudi untuk menyalibkan Yesus. Sungguh malang nasibnya. Kalau memang penebusan harus dengan darah, begitu banyak cara lain. Tapi dikonfirmasi bahwa cara iblis adalah cara Tuhan. Sedangkan Tuhan Maha Tahu harusnya buat cara pertanyaan. Saya mohon diizinkan waktu sebentar. Ini Yesus bilang bahwa segalanya harus ternubuatkan dalam kitab para nabi dan kitab Mazmur. Sedangkan kita melihat Mazmur 91, engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri melihat pembalasan terhadap orang fasik. Dalam peristiwa penyaliban, Yesus menonton atau ditonton karena syarat nubuatannya sampai ke Mazmur. Coba jawab saya, dalam penyaliban Yesus menonton apa ditonton? Oke, silakan. Ya itulah ya teman-teman kualitasnya ya. Jadi dari tadi mereka menjelaskan secara khusus ya, tidak ada masalah pribadi ya Bang Damannya, nggak ada keluar data sama sekali atas omongan dia terkait Islam loh ya. Aduh, susah kalau udah menganggap bahwasanya semua orang yang diajak ngomong itu semua adalah jamaah masjid gitu. Karena jamaah di masjid ya bisa gitu ya ngomong apa aja. Selain data Alkitab tadi, ada nggak kalian lihat Daman keluarin data teman-teman? Nggak ada. Makanya saya bilang bedakan ini masjid atau forum dialektika gitu loh. Ini ayolah, ini bukan saya ini sedang bukan minta diceramahi gitu loh. Kasih saya data itu yang kuat gitu sehingga saya berpikir untuk menanggapinya. Ini malah ngomong ini sana sini nggak ada datanya keluar. Aduh, saya tanggapin ya beberapa ini ya. Yang pertama kata Bang Moto, oh nggak ada kasih di sana. Siapa juga yang bilang kasih di Galatia gitu. Nih, di sini Kristus telah menebus kita dari hukum. Ini masalah penebusan. Kita bicara tadi Kenapa harus ini? Ini bicara penebusan. Jadi Yesus menggantikan kita yang seharusnya kita yang menjadi dihukum, kita digantikan gitu loh. Itu poinnya di Galatia itu. Kemudian tadi si Bang Moto juga ngomong tentang Deuterokanonika. Deuterokanonika itu bukan apokrif. Makanya kalau baca Alkitab Katolik ini, Alkitab Deuterokanonika ini tidak termasuk dalam ini Injil apokrif. Ini Deuterokanonika ya Deuterokanonika. Dan tulisan seperti Tobit ini bukan tulisan abad-abad setelah gitu loh. Gak ada hubungannya Bang. Deuterokanonika Katolik dengan apokrif yang dibahas tadi kayak Injil Barnabas yang muncul sekitar abad 16 gitu loh. Gak ada hubungannya itu. Terus tadi Sang Henry, aduh, inilah ya temannya. Saya nggak tahu apa karena kurang belajar atau gimana nih. Saya kasih tahu ya tentang Sang Henry-nya. Nih kalau kita baca, kalau kita lihat, makanya belajar lagi loh. Teman-teman Islam tuh harus belajar gitu. Bawa data, pahami dulu nih datanya. Ini Sang Henry 43. Kapan ini ada tulisannya? Abad kelima ini baru ada. Aduh. Udah bangga banget bawa Sang Henry nih. Ternyata Sang Henry adanya di abad kelima. Enggak tahu. Makanya aduh, saya tuh udah pasti bawa Sang Henry. Saya hajar di situ. Wah, nggak pernah baca sih. Dibaca Bang, ada deskripsi teks itu kapan itu. Sang Henry itu baru ada abad kelima. Asal bawa data tapi nggak tahu asal usul teks itu. Kasihan ya teman-temannya. Oh iya, tadi Daman bilang kalau kita terjebak hanya di dalam hanya literasi itu apa tanya? Bodoh apa botol tadi ya? Loh, ini yang nulis ulamamu.
Apakah Ibnu Ishaq, apakah dia itu, katakan ya dalam tanda petik ya, botol atau bodoh gitu? Apakah itu yang mau Daman katakan? Apakah mereka itu botol? Apakah itu yang mau dikatakan? Kan kita dikatain botol ini karena memakai tulisan itu. Loh, ulamamu yang botol, Daman. Mereka yang nulis kok kita yang disalahin. Atas buah pikiran datang mereka kita doakan. Dibilang kita yang botol. Berarti ulamanya yang botol. Coba pakai diksi itu yang jangan blunder, kasihan kan? Gini ya, sejak pertama kita sudah ini ya, sejak pertama kita sudah ngajarkan cara diskusi berdialektika itu seperti apa. Kita dari tadi menampilkan data ya teman-teman, tapi lawan kita nggak ada gitu. Oke ya, ini terkait apokrif ya. Ini buku berjudul Telaah Kritis atas Injil Barnabas. Di sini dikatakan apa? Coba perhatikan. Mengenai Injil apokrif yang banyak sekali jumlah, sebenarnya baru menampakkan diri pada abad kedua Masehi. Buku-buku tersebut merupakan pemalsuan dari para bidah. Ini nih yang disebut Injil apokrif, Injil Nikodemus, Injil Petrus, Injil Matius, tiruan, Injil orang Mesir, dan banyak sekali ini gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya bawa tulisan yang ditulis oleh Profesor Dr. Kiai Haji Hasbullah Baraki, ditolak sama Daman gitu. Kiainya aja ditolak gitu. Gitu. Iya, kiainya aja ditolak teman-teman gitu. Iya, gitu kan. Jangan kiai itu yang dibilang botol sama Daman. Jangan-jangan loh ya. Iya itu ya. Dan kayak gini ya, pertanyaan saya gak dijawab ya. Pertanyaan saya, buktikan data-data sejarah ya, sejak abad pertama sampai abad ke-7 yang menyatakan bahwa Isa itu tidak disalib. Tapi kami bisa membuktikan Yesus disalib. Nah, untuk memperkuat ya catatan dari Alkitab, saya akan membawa catatan sejarah. Misalkan tulisan dari Cornelius Tacitus yang yang hidup di abad pertama. Dia mengatakan apa? Kristus ya, ini Kristus yang menjadi pendiri kepercayaan itu telah dihukum mati oleh Pontius Pilatus. Catatan dari Lucianus dari Samosata juga ada. Tulisan dari Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi yang hidup di abad pertama. Apa yang dia katakan? Dia adalah Kristus, dan ketika Pilatus atas desakan orang-orang penting di antara kita telah menghukumnya di kayu salib, mereka yang mengasihinya sejak semula tidak melupakan dia, karena dia telah menampakkan diri lagi kepada mereka dalam keadaan hidup pada hari yang ketiga. Bahkan seorang sejarawan Yahudi, Flavius Josephus, yang hidup di abad pertama, bukan hanya mencatat tentang penyaliban Yesus, tapi juga mencatat tentang kebangkitan Yesus yang menampakkan dirinya kepada para muridnya di hari yang ketiga. Ada lagi catatan dari Suetonius, dari Plinus, dari Tertullianus, dari Plegon, dari surat Mara Ben Serapion, seorang filsuf dari Stoa. Ini data semua bejibun gitu. Ntar lagi pasti dijawab pakai cungur. Pasti udah itu. Iya, ini gitu ya. Data-data melimpah. Kalau butuh dokumennya ada. Ini dokumen manuskrip Annals yang ditulis oleh Tacitus. Ini ada. Ini adalah surat dari ya, surat Mara Ben Serapion dari dalam penjara. Ini dokumennya juga ada. Jadi kalau berdialektika itu seperti itu gitu. Jangan kayak ceramah di masjid. Kita bukan jemaahnya gitu. Ya, tolong dengan sangat ya. Tampilkan data gitu. Udah bilang saya nggak minta diceramain gitu. Iya, kita butuh data gitu ya. Gitu. Oke, itu aja. Silakan. Ini tak setting dulu waktunya. Aduh, susah ini. Silakan. Oke, baru kali ini Akimoto, orang yang bangga dengan kebodohannya, ini aku baru tahu. Baru malam ini aku lihat. Gini, Akimoto dia bawa Ibnu Ishaq. Yang dia tunjukin terjemahan pertanyaan aku, kapan Ibnu Ishaq ke Bogor sehingga bisa bahasa Indonesia? Kapan Ibnu Ishaq ke Bogor kira-kira? Sehingga dia bisa bahasa Indonesia. Dia bawa Ibnu Ishaq. Daman mengatakan Ibnu Ishaq bla bla bla. Pertanyaan gua, kapan Ibnu Ishaq ke Bogor sehingga bisa bahasa Indonesia? Nih, yang lu tanya, bilang nggak ada data dan semuanya. Akimoto menjelaskan huruf-huruf ini kira-kira huruf memahami Al-Quran atau memahami bahasa Arab? Memahami bahasa Arab. Memahami bahasa Arab. Orang Hindu ke Arab kira-kira akan paham ini enggak? Harus berdasar di atas standar ini enggak? Iya. Harus ya. Nah, yang tadi saya bilang waw ataf wahya lil mutlaq jama. Kebodohan mereka menolak ini kan lucu.
Mau agama manapun, kalau pergi ke Arab dan membaca literasi Arab, paham ini. Harus tahu ini dulu nih. Oke, mana lagi yang dia bilang tadi? Nih, isim fa'il apabila jatuh sebagai kabar. Nih, fa'in kana bil al amil mutlakan au mujarradan fa bi syartin kauni halan au istiqbal, sesuatu yang akan datang. Mutawafi itu adalah kalimat yang dinamakan dengan isim fa'il. Kalau dia menjadi khabar, maka menjadi istiqbal, sesuatu yang akan datang. Apa itu sesuatu yang akan datang? Kamu ngotot Nabi Isa, iya diwafatkan, tapi berbicara akan datang karena syarat di situ pertama dia isim fa'il, kedua dia jadi khabar. Jadi menunjukkan yang dari tadi Anda tampakkan bahasa Indonesia enggak ngaruh apa-apa. Karena apa? Berbicara Ibnu Isa kasih tahu bahasa Indonesia. Ini lucu. Berbicara Ibnu Isa ngasih tahu, oh Ibnu Isa berbicara bahasa Indonesia, kan lucu. Kapan Ibnu Isa ke Bogor? Nggak pernah. Itu. Oke, lanjut. Nanti silakan Daman tambahin juga. Tadi saya nggak bawa Sanhedrin. Saya menjelaskan apa? Perspektif Sanhedrin. Perhatikan, perspektif Sanhedrin atau itu apa? Dalam bahasa Ibrani itu bisa berarti dewan atau majelis. Di era Second Temple, bait suci kedua. Jadi jika misal ada kalangan dari bangsa Israel itu mempunyai polemik satu masalah, dia akan biasa mengadu ke Sanhedrin, kan gitu. Nah, adakah dari kalangan mereka menyalibkan 2000 tahun yang lalu menyalibkan Yesus? Gitu loh. Karena apa? Penyaliban itu bukan budaya dari bangsa Israel itu sendiri. Ini yang harus teman-teman pahami. Dan juga tadi membawa Bambang Nursena. Saya membawa kamusnya, dijelaskan bahwa definisi yang dijelaskan oleh Bambang Nursena itu ternyata bertabrakan. Karena apa? Sebentar, saya cari datanya dulu tadi. Karena tidak ada artinya itu sebagai apa? False. Nggak ada. Artinya palsu. Ya nggak ada. Nih, ini loh. Biasain pakai penjelasan yang sesuai dengan koridor dan kaidahnya. Nah, ini oke. Ini dari Bible Hub. Nah, Bible Hub di sini tentang apa? Apokrifa. Artinya apa? Nih, the word apokrifa itself. Jadi kata apokrifa itu sendiri datang dari bahasa Yunani yang berarti disembunyikan atau rahasia, bukan palsu menurut sesuai dengan apa yang dijelaskan Bambang Nursena. Balik dulu ke dalam kamusnya seperti apa gitu. Jadi jangan sering-sering kali itu definisi itu selalu ditwist gitu loh, jangan. Nah, tadi juga sempat teman-teman juga membawa salah satunya Josephus Flavius ya. Nah, ini mengenai ini dikutip dari josephus.org. Di sini dikatakan The Mystery of the Testimonium Flavianum, sebuah sejarah dari 93 Century Era tahun 93 Masehi sampai sekarang. Nah, jadi ada beberapa hal. Nah, langsung saya translate aja sebentar biar lebih cepat. Bentar, ini dia. 3 alasan untuk bersikap curiga. Nah, ini ala Fieldman. Alasan untuk menerima sebagai otentik, sejarah kutipan testimonium, sejarah gagasan interpolasi, bukti baru, 6 kritikus terhadap bab Meir, dan 7 bagaimana korespondensi Lukas menyelesaikan perselisihan sebelumnya di antara para cendekiawan. Jadi, kenapa yang disebutkan Josephus Flavius itu adalah diragukan? Jadi, ini kan argumen untuk keaslian ditemukan semua manuskrip yang masih ada. Nah, ternyata konten Kristen tidak mungkin berasal dari penulis Yahudi. Khususnya dia adalah Mesias yang disebutkan tadi. Penulis-penulis sebelum Eusebius tidak mengutip bagian tersebut. Karena Origenes menyatakan bahwa Josephus tidak percaya Yesus adalah Mesias. Bagian ini memutus kesinambungan narasi mengenai Pilatus. Ada kekhasan gaya bahasa yang tidak ditemukan dalam karya Josephus, seperti penggunaan kata
orang pertama dalam orang-orang utama di antara kita. Jadi interpolasi atau tambahan telah ditemukan dalam naskah-naskah terpisah milik Josephus, seperti kisah tentang Yesus dalam versi Slavia. Jadi yang dibawakan oleh teman-teman itu masih bersifat kontroversi dalam tubuh kekristenan itu sendiri. Tadi dibilang, oh ini kegontokan ya. Yang dibawa juga kayak begitu. Terus Amsal 6 nomor 17. Amsal 6 nomor 17. Minta tolong titip teman-teman untuk diingat lagi untuk dijawab. Karena apakah benar? Karena apa? Ketika Tuhan tidak suka terhadap satu hal, lalu Tuhan itu melakukan. Itu suatu yang paradoks. Karena apa? Tuhan itu nggak suka menumpahkan darah orang yang benar. Karena apakah Yesus itu orang yang benar atau orang yang salah? Karena segala sesuatu yang diajarkan Yesus itu berasal dari Bapa. Salahnya di mana dia? Silakan. Oke. Yang tadi ya jangan lupa dijawab Mazmur 91 ayat 8. Oke, lanjut. Ya, saya dulu ya Bang Sair ya. Jadi inilah ya teman-teman, kalau gak paham tentang teks gitu loh. Lagian siapa yang bilang Josephus percaya Yesus itu Mesias, Bang Moto? Siapa juga yang ngomong kayak gitu? Justru ini menjadi tidak objektif kalau Josephus ini adalah seorang Kristen. Kita berbicara sejarah loh. Ini ada orang di luar Kristen, dia tulis ada peristiwa itu. Aduh, ampun. Nah, kalau Josephus adalah orang Kristen, maka dia bukan dikatakan sumber netral lagi. Aduh, ampun, cara berpikirnya aja rusak teman-teman. Aduh, saya pikir semua orang Kristen di dunia juga tahu Josephus tidak percaya Yesus Mesias, tapi kita bukan poinnya dia percaya atau tidak, tetapi peristiwa penyaliban itu yang dia catat. Sejarah itu tidak berbicara tentang iman. Mau Yesus dianggap, ya mohon maaf gitu, orang yang baik atau tidak baik, itu nggak peduli. Ini dia menulis sejarah. Sejarahnya menuliskan bahwasanya ini ada peristiwa penyaliban loh. Aduh, ampun. Sekelas debaters membawakan diksi yang, apa saya harus balik ke SD lagi ya? Kan kita bawa data sejarah. Ini ada loh sejarawan Flavius Josephus. Malah yang dipermasalahkan, oh iya ini kontroversi masalah kemesiasan. Ya, siapa juga yang percaya kalau Josephus itu menganggap Yesus Mesias? Bukan itu poinnya. Tapi dia menulis sejarah itu. Makanya tadi kan ditanya ya, sejarawan mana atau data di luar Islam dah, ya kan, yang mengatakan Isa itu tidak disalib sehingga tidak objektif kali gitu loh. Terkait Amsal ya, ini apa Amsal berbicara tentang nasihat. Kita sedang berbicara pembuktian. Apa tema kita? Tema kita adalah ya, Yesus disalib, kita buktikan, kita kasih data Alkitab, kita kasih data sejarah. Isa tidak disalib, ya udah ini iman kami, jangan ganggu iman kami. Ya selesai diskusinya kalau kayak gitu. Oh ini iman kami, aduh parah banget guys. Kalau kalian datang ke sini mengatakan, Domini, tolong dong, jangan ganggu ini iman saya. Udah saya nggak akan debat sama kalian. Ini ruang dialektika loh. Kita sedang adu argumen, bukan ya situ mau ngimani batu itu bisa ciptakan dunia, itu rada iman, dan kita sedang bukan menggugat iman teman-teman gitu loh. Ranahnya ilmiah gitu loh. Ketika klaim kekristenan mengatakan Yesus disalib, kita buktikan Alkitab dan data-data sejarah tadi. Malah bahas Amsal, malah bahas Mazmur. Hubungannya apa dengan tema kita? Yesus disalib, kita buktikan ada datanya, bahkan dari sumber Islam juga. Data Islam tadi saya bawain, ini saya tunjukin lagi. Aduh, tolonglah ya, ngertilah dengan tema gitu loh bapak-bapak ya, ngerti dengan tema ini. Saya tunjukkan sekali lagi, ini data Islam sendiri yang mengatakan Yesus itu kalau dianggap sama tadi ya, saya tidak menyamakan, tapi dalam ranah akademis ya, dalam ranah akademis yang diadu itu argumen, bukan perasaan gitu loh, bukan curhatan hati daman. Ngata-ngatain ulamanya botol lah, yang ini kok jadi ulama yang dimarahin. Ini loh, Ibnu Bishar ya meriwayatkan dari Idris bahwa Allah mematikannya selama 3 hari. Ini ulama nih
Yang mana dikatakan ini terjadi di masa depan, Daman? Dia mengatakan dengan jelas, Isa ya dimatikan selama ada yang 7 jam. Kita kan saya bawa ada 3 pendapat, 3 jam, 7 jam dan 3 hari. Kemudian mengangkatnya ke sisinya, itu datanya malah curhat. Aduh, udah nggak menarik sih ya teman-teman, serius udah nggak menarik. Kita bawa data seabrek-abrek, dilawan pakai baper, pakai perasaan, ngata-ngatain botol. Yang ya sebenarnya saya sama Bang Sair itu nggak terlalu peduli lah ya dengan kata-kata seperti itu, karena ya teman-teman bisa menilai ya. Jadi bukan kita yang mengklaim diri kita pintar gitu, tapi orang gitu. Ketika Anda ngomong dari tadi berdasarkan perasaan Anda dan Anda menganggap bahwasanya oh ini masjid ini sama aja, saya ceramai aja Dominik sama Sair. Iya, udah selesai gitu. Kalau ini dianggap adalah masjid gitu loh ya. Ini ruang dialektika. Sekali-sekali kita dudukkan dulu permasalahan ini ceramah mau nipu jamaah di sholat Jumat atau ini ruang dialektika, bedakan. Nah saya harus ingatkan, ini ruang dialektika, bukan tipu-tipu jemaat hari Jumat. Yang kita ngomong apa aja ya mereka juga enggak. Oh ya Pak Ustadz, aduh ini ranahnya dialektika. Argumentasi Anda keluarkan dengan data-data yang konkret sehingga saya tanggapin gitu. Nah gitu, temanya adalah pembuktian Isa disalib. Kita sudah buktikan baik dari Alkitab maupun data-data di luar Alkitab. Isa tidak disalib, kan ada tanya dari tadi gitu loh. Dari tadi ditanya ada nggak catatan sejarahnya. Ya kalau bilang jangan terjebak dengan literasi, dengan ini, ya itu kan curahan hatimu, bukan ranah dialektika, Daman. Itu kau curhat di masjid ya silahkan aja, teman-teman jangan terpengaruh ya dengan literasi ini. Waduh, itu kelas curhat gitu, Daman, bukan dialektika. Aduh, ampun dah. Silakan Bang, ada mungkin mau ditambahin. Ya, ya gimana ya? Ya. Misalkan ya tadi saya bawa Al Imran 144 ya kan. Ini Kemenak yang buat gitu. Jadi ditolak juga sama Daman. Jadi Kemenak itu kalau ditolak gak punya kompeten berarti ini. Ini udah penistaan ini sebenarnya. Iya. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Para rasul sebelumnya telah wafat. Tapi kata Daman ya, Isa itu belum wafat, nanti yang akan wafat. Tapi di sini dikatakan para rasul sebelum Muhammad itu telah wafat. Makanya ada buku yang ditulis oleh Kiai Haji Hasbullah Bakri mengatakan kalau Nabi Isa itu seorang rasul sebelum Muhammad, maka menurut Quran beliau itu sudah mati juga seperti rasul-rasul yang lain. Ini ditolak juga gitu. Jadi mau diskusi gimana kalau jangan ditolak tapi dibantah gitu. Ya kalau cuma main tolakan ya itu bukan diskusi gitu ya. Jangan cuma ditolak tapi dibantah pakai data gitu. Oh data saya itu gak valid ya. Oh ini bantahan data dari syair yang ditulis oleh Kiai Hasbullah Bakri, dibantah gitu. Ini bukan dibantah, ditolak semua gitu. Main tolak saja gitu. Udah tolak. Ini kan Jangan terjebak. jadi teman-teman ya, saya itu ya, ini data-data yang saya buka dari tadi itu cuma dibantah pakai cungur gitu. Ini data-data yang saya Jangan terjebak, jangan terjebak. Satu kata. jangan kan capek kalau kayak gitu jadinya gitu. Aduh. Silakanlah. Aduh. Oke teman-teman sekalian ya. Islam itu mengajarkan kita itu mudah agar kita tuh nggak bisa dibegoin karena ada yang namanya logical fallacy, namanya bandwagon ya. Kekeliruan ikut-ikutan adalah kesalahan logika di mana seseorang mengklaim sesuatu itu benar karena apa? Tepat hanya karena populer atau banyak orang yang mempercayai, mengabaikan bukti nyata. Apa bukti nyata yang tadi saya tunjukkan? Di mana gramatikal itu bukan ceramah masjid. Mau lu jadi Kristen, lu ke Arab, nanti lu diajarin gramatikal. Mau lu Hindu ke Arab, diajarin gramatikal. Dari tadi yang saya buka, dia tanya, ini diwafatkan, dia bawa Ibnu Isya, yang dia tunjukkan bahasa Indonesia. Maka dia harus buktiin dulu Ibnu Isyanya pernah ke Bogor. Harus buktiin dulu Ibnu Isya pernah ke Bogor, sehingga ngomong bahasa Indonesia. Terus, soal gramatikal tadi saya bilang, oh ini dibilang nanti. Soal berbicara nanti kan udah aku bilang. Di sini ada yang namanya kalimat mutawafi. Ini kalimat mutawafi. Tadi udah aku bilang syarat mutawafinya apa? Ini zamannya istiqbal.
menceritakan waktu yang akan terjadi akan datang apabila dia jadi isim fa'il. Nah, ini menunjukkan kayak contoh gini ya, Akimoto. Seluruh dunia mengartikan arti hen orang Inggris, ya, hen apa? Kucing. Mereka percaya karena seluruh dunia mengartikan hen kucing. Udah. Tapi kita membuktikan dari dulu kayaknya hen itu tangan. Oh, ditolak. Karena itu gramatikal bukan data. Ini data sejarah. Hen kucing. Mampus kita meledak otak kita. Bagaimana kita menunjukkan ketololan mereka? Karena apa? Gramatikal yang ditolak itu hal yang paling lucu. Karena Islam bukan berada di dalil di Dalam tokoh. siapa itu benar. Tapi dalil yang kokoh, bagaimana kamu mengokohkan dalil? Dari tadi, Mazmur 91 ayat 8 gak dijawab-jawab. Ketika dikatakan oleh Yesus bahwa dalil nubuatanku semua harus digenapi di kitab para nabi dan Mazmur. Mazmur mengatakan, engkau hanya akan menyaksikan, engkau hanya akan menonton pembalasan terhadap orang fasik. Kalau Anda menjawab dia menonton, dia diserupakan. Kalau Anda jawab dia ditonton, berarti dia itu adalah orang fasik di atas keinginan daripada iblis. Dan sungguh malang nasib Yesus. Karena apa? Ada politik daripada sang Bapa di surga dan iblis. Karena Bapa di surga pasti tahu masa depan. Oh, ini bakal ada iblis nih. Kalau aku setujui ini, ya aku sama kayak iblis. Kenapa aku sama kayak iblis nih? Ya karena aku mendukung iblis. Karena begitu banyak cara menumpahkan darah Yesus lain. Sedangkan penyaliban udah dicampuri sama iblis. Makanya Allah menjawab, Allahu khairul makir. Ketika mereka membuat makar tipu daya seakan-akan tebus dosa di balik satu darah. Padahal hanya ingin membuat Yesus mati dalam keadaan terhina. Islam membela. Apa yang Islam katakan tidak pantas dia mati terhina. Pertanyaan saya, apa dendam Kristen ketika orang mengatakan ini mulia, jangan mati terhina, tapi kalian dendam. Pokoknya dia harus mati dalam keadaan terhina gitu. Apa dendam kalian? Gitu. Lanjut Kimoto. Iya, kayaknya dari saat itu maksa banget Isa tuh harus mati. Syarat itu ada 3. Gitu kan. Salah satunya Allah akan membersihkan mereka. Allah akan membersihkan dia dari mereka yang mengkafirkan. Allah akan membersihkan orang-orang kafir yang menyembah anak Maria. Gitu loh. Masih ada nggak sekarang yang nyembah anak Maria? Jangan dimatikan, dibangkitkan, diangkatkan. Yang ketiga ambil juga, disucikan. Baru berlaku matinya gitu. Lanjut. Iya, dan kenapa sih juga nggak tahu ya. Kayaknya teman-teman Kristen ini agak malu untuk menjawab Bible-nya sendiri gitu kan. Amsal nggak dijawab. Terus tadi juga Mazmur nggak dijawab. Dan mengenai Josephus Flavius, saya nggak bahas mengenai Mesiasnya, nggak bahas mengenai kesananya, enggak. Jadi dari kalangan Kristen banyak yang meragukan tulisan Josephus Flavius yang dibawa tadi sama Bang Sair berdarah. Salah satu bukti bahwa Yesus disalib. Kenapa? Tulisan-tulisan tersebut itu banyak interpolasi. Interpolasinya ada apa aja? Salah satunya tadi sudah saya bacakan. Gitu kan? Misal, konteks Kristen tidak mungkin berasal dari penulis Yahudi. Karena mustahil ada orang Yahudi yang mengakui dia adalah Mesias. Kan gitu. Nah, yang kedua, penulis-penulis sebelum Eusebius tidak mengutip bagian tersebut, gitu loh. Jadi dikuatkan lagi, Origenes juga nggak menyebutkan bahwa Josephus Flavius itu dia itu nggak percaya bahwa Yesus itu adalah seorang Mesias. Nah, tiba-tiba ada tulisan yang disandarkan kepada Josephus Flavius yang mengatakan ini sejarah tentang Yesus. Dia adalah seorang Mesias, dia mati, dia disalibkan, bla bla bla. Ini suatu hal yang diragukan. Gitu loh. Karena apa? Dari kalangan internal kalian sendiri tuh meragukan. Karena ini nggak mungkin tulisan orang Yahudi. Gitu. Josephus Flavius sendiri. Nah ini, nanti kita juga bisa lihat. Aduh, teman-teman jangan malu-malu dong bahas Bible-nya. Saya kuatkan lagi. Ini dari Harvard nanti, Pusat Studi Yunani. Ini sudah saya translate. Nah, mengenai tadi Josephus Flavius. Bagian ini telah menjadi kontroversi selama beberapa waktu. Ada beberapa bukti bahwa testimonium ditolak oleh orang Yahudi pada abad pertengahan. Tetapi karena buku ini berasal dari siapa? Dari sumber-sumber Kristen, kita tidak memiliki gambaran yang jelas tentang
alasan penolakan mereka. Pada abad ke-16, nah abad ke-16, beberapa cendekiawan Kristen mulai menolak teks tersebut dengan alasan bahwa teks-teks tersebut tampaknya merupakan pengakuan iman Kristen yang sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh siapa ini? Josephus, seorang Yahudi non-Kristen. Masih mau pakai juga. Jadi tolonglah teman, itu Bible-nya coba dijelaskan, jangan malu. Jadi jangan hanya sibuk dengan kata mutawafika, jangan sibuk hanya untuk bikin Isa mati. Iya, dia akan mati, tapi syaratnya ada. Gitu, silakan, Daman. jangan sibuk sama mutawafika, sedangkan kau nggak tahu mutawafika itu apa gitu. Modal kau cuma lihat bahasa Indonesia. Sejak kapan Indonesia ke Bogor? Jawab dulu kapan, sehingga dia bahasa Indonesia gitu. Iya, apakah Yesus itu seorang yang salah sehingga dia harus ditumpahkan darahnya? Karena Tuhan itu benci, nggak suka ngelihat orang yang benar itu ditumpahkan darahnya gitu loh. Kayak Mazmur 91 ayat 8, jangan lupa. Ya, itulah ya teman, ketidakmengertian data ya. Ini ada dokumen Flavius Josephus, dokumennya ada. Kemudian ada pendapat orang yang tidak sepakat dengan itu. Itu tidak membuktikan apa-apa Bang Moto. Dokumennya jelas ya. Dokumen itu bisa diverifikasi, ada gitu. Kemudian ada orang tidak sepakat dengan pandangan Flavius Josephus bahwasanya Yesus bukan Mesias. Itu yang dikritisi. Hubungannya apa dengan eksistensi, dengan sejarah? Kalau dia mengatakan, oh itu data palsu, data itu tidak pernah ada, baru masuk itu argumentasinya. Tapi kalau dia tidak sepakat dengan pandangan Josephus, ya wajar aja. Ada orang di luar Kristen menulis sesuatu tentang Yesus, terus orang Kristen tidak setuju. Ya wajar aja. Dalam pemahaman Kristen, Yesus itu dikatakan Mesias. Terus ada orang nih, namanya Flavius Josephus, dia nggak setuju dengan itu, terus dibantah sama orang Kristen. Hubungannya apa dengan data sejarah? Ya ampun, ampun. Mereka mengkritisi pandangan Josephus yang mengatakan Yesus bukan Mesias. Ya wajar, karena memang Josephus bukan penganut Kristen. Justru datanya itu ada, literasinya itu ada, teksnya itu ada, gitu loh. Kemudian Daman mengatakan tadi, oh jangan terjebak dengan kata mutawafika. Yang terjebak itu bukan saya. Saya tidak pernah mengatakan bahwasanya mutawafika itu diwafatkan. Tapi data Anda yang mengatakan itu. Bedakan gitu loh. Literasinya dari mana? Ya dari Kemenak. Apakah ini botol gitu semua? Apakah Daman ini, wah orang Islam semua botol, cuman gua nih Dominik, kalau ada yang berbeda pendapat dengan saya itu botol, saya sendiri yang pintar. Itu buku tadi yang di bawah Bang Sair, itu Profesor Doktor Daman siapa? Karyanya apa gitu loh. Seorang yang telah berkarya, apa ya, gelar akademisnya, karya bukunya ada, menuliskan itu. Kita mengutip dari pendapat profesor itu, dia agamanya Islam. Lah ini siapa sih Daman? So yang paling ini, itu ulamamu yang mengatakan. Kalau kamu mengatakan bahwasanya itu adalah dalam tanda petik kebotolan, ya kata-katailah ulama itu. Oh ulama ini ya begini, ya kata-katai ulamanya, jangan kita. Makanya bedakan ketika kalian menarasikan sesuatu tentang Kristen, itu nggak ada datanya. Jadi kalian mau narasikan sendiri, mau ngarang sendiri, ya kan? Kalau kita menarasikan sesuatu tentang Islam itu berdasarkan data-data kalian. Kalau kalian tidak sepakat dengan data itu, dibantah data itunya. Jangan kitanya yang dikatain. Kitanya nggak ada kepentingan di situ. Kan udah saya bilang dari awal, ini udah ini ranahnya itu dialektika. Saya membawa argumentasi yang didukung oleh data gitu loh. Anda membawa argumentasi yang datanya enggak ada. Saya pikir Oke, cuma ya. kasih data lagi sama mereka. Dan Enggak apa. Saya mau menanggapi pernyataan dari Bang Krius Muto ya. Ya ini ya. Kalau kita baca ya naskah Flavius Josephus itu ada 3 bagian penting yang dia tulis. Jadi Flavius itu bukan hanya menulis tentang Yesus, tapi dia juga menulis tentang Yakobus saudara Yesus dan juga tentang Yohanes Pembaptis. Tadi Bang Moto mengatakan Origen saja tidak percaya dengan tulisan Josephus. Nih baca.
Origen mengacu kepada bagian ini terkait Yakobus yang ditulis Yosefus. Origenes ya mengacu kepada bagian ini dalam karyanya Komentari N Matthew 10.17, dan dengan demikian membuktikan bahwa bagian ini terdapat dalam karya Yosefus. Ini data gitu. Nah, masa Origenes tidak percaya sama tulisan Yosefus? Ini percaya, malah dia kutip di dalam bukunya tulisan Yosefus terkait Yakobus saudara Yesus. Gitu ya. Yang kedua ya, tadi juga menyebut nama Eusebius ya. Ya, Eusebius, dia itu menolak juga, ya kan? Ini lihat. Ini naskah Testimonium Flavianum tulisan Yosefus berbahasa Aramik yang diterjemahkan ya oleh Eusebius dalam bahasa Yunani. Malah diterjemahkan sama Eusebius, bukan ditolak gitu. Ini ada datanya. Bahkan ya, kalau kita lihat data, ditemukan dalam naskah Arab yang berjudul Kitab Al-Unwan Al-Mukalla dan seterusnya terkait tulisan Yosefus. Apa di sana dikatakan nih? Pada masa ini hiduplah seorang pria bijaksana bernama Yesus. Perilakunya baik dan dia dikenal hidup suci. Banyak orang baik Yahudi maupun bangsa-bangsa lain yang menjadi muridnya. Pilatus menghukumnya untuk disalibkan sampai mati. Ayo. Nah, ini data gitu ya. Tadi Bang Moto membawa Origen lah, Eusebius, bahwasanya mereka menolak, padahal di buku yang saya tunjukkan mereka itu mendukung tulisan Yosefus. Ya kan kena jadi. Tak jawab dulu ini Mazmur 91 sama Amsal ya. Silakan. Oke, kita jawab dulu ya teman-teman ya. Nih, Mazmur 91 ya ayat 8 tadi. Ini berbicara apa, Daman? Yo, tidak semua teks Alkitab itu semua berbicara tentang nubuatan, Daman. Makanya kalau baca Alkitab itu ini loh, kita lihat ya dari ayat satunya ya. Saya ke ayat ya, ini berbicara apa? Dalam lindungan Allah. Di ayat 3, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit-penyakit sampar yang busuk. Ini berbicara tentang apa? Orang yang dalam lindungan Allah. Tidak semuanya itu berbicara tentang Yesus, Daman. Oke, saya tambah sedikit ya. Ya, karena masih ada sedikit ya. Bahkan ya Bang Mutu ya, kan saya mengatakan ya, naskah Yosefus ini ada 3 bagian yang menarik. Terkait Yohanes Pembaptis, Yakobus, dan juga terkait Yesus. Bahkan tulisan yang memuat tentang Yohanes Pembaptis menurut Louis Feldman, profesor sastra Yunani dan Romawi kuno pada Universitas Yeshiva dan penerjemahan Antiquities edisi Loeb, apa katanya, menyatakan mengenai kesahihan bagian ini, kesahihan bagian tulisan yang yang membahas tentang Yohanes Pembaptis sahih. Tidak banyak orang yang meragukan keautentikan bagian ini. Nah, ini baru data gitu. Cobalah dibantah dengan data gitu ya. Jangan lagi ya. Mungkin inilah ya. Ini udah hampir jam 10 ya. Mungkin ini ya, gimana ini? Ya udah, ini Jawab dulu dong. iya, jadi gini. Enggak, ini kita kan- jawab dulu nanti baru pada closing gitu kan. Iya, jadi ini 2 kali ya. Jadi 5 menit pertama itu tanggapan, baru 5 menit terakhir kan kita closing, baru langsung orang abang closing gitu. Kita nanti sekaligus gitu. Jadi 10 menit ya semuanya ya. Iya, 10 menit. Jadi dua match ini. Ini match pertama. Oh, jadi Mutu sama Bang Daman langsung 2 match ya. Iya, Tanggapan match, gitu ya. dan closing gitu. Kalau kita 5 menit saja langsung closing gitu. Langsung closing. Oh, Oke, siap. Ya, gitu. Oh berarti sebelah sana 5 menit, enggak 10 biar sama. Enggak, ini kan kalian Kan tanggapan lagi jatuhnya. Nanti dia menanggapi. enggak, Iya. kalian tanggapin narasi kami yang terakhir 5 menit. Lalu Closing 5 statement itu 5 menit lagi closing. gitu bagi 2. Kami nggak perlu tanggapin lagi, kan kami tadi yang ini yang pembukaan. Kalau kayak gitu nggak habis Bang Moto. Bukan tuh. Saya nggak jadi- ngerti modelan kayak gitu yang double gitu ya nanti. Tapi oke lah Iya. gitu ya. Makanya kan saya bilang di awal tadi, yang pembukaan nanti closing terakhir. Jadi kan biar fair, ini waktu tanggapan, jadi kita dapat tanggapan itu sama gitu. Berapa kali kalian menanggapin kami itu sama dengan kami menanggapin kalian gitu. Nah, 5 menit terakhir itu closing aja lagi.
Oke? Oke. Oke, mana? Udah diterima belum? Bang Moto apa udah? Oke. Udah. Dari tadi ya Kimoto framingannya tuh apa terhadap aku nolak ulama. Ulama mana yang ku tolak dari tadi? Yang kamu bawa bahasa Indonesia. Udah itu satu. Yang lebih parah tuh nggak Kimoto? Yang nolak Tuhan itu lebih parah. Yang nolak Tuhan itu lebih parah. Nolak gini lihat nih perhatiin. Yesus bilang baca Kimoto yang gede ini. Mana dia? Semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab nabi-nabi dan yang gede baca Kimoto. Mazmur, dia bilang ini nggak semuanya tentang Yesus ini nggak Yesus ini nggak ngomong masalah Yesus ya. Nah gitu guys. Nah jadi yang lebih parah itu nolak Tuhan guys. Nah sekarang teman-teman kalian timbul santai. Nah ditolak tuh ya Mazmur dan satu. Sekarang mutawafika lagi, masih masalah mutawafika. Gini bener Bro Bevan, Anda ketika membawa ini ku ajarin cara debat ya. Apa namanya itu ketika membawa dalil, oke, bawa dalil masalah mutawafa. Dari tadi kami nggak nolak, artinya itu diwafatkan nggak ada yang nolak. Dari kami berdua itu nggak nolak, artinya diwafatkan itu nggak ada yang nolak. Memang diwafatkan artinya, tapi secara gramatikal kapan diwafatkan kan itu pertanyaannya. Nah kan aku udah jelaskan tadi bahwa itu sifatnya istiqbal. Akan tetapi gini cara membedahnya, kan? Ini kan mutawafika. Seharusnya baru benar apa yang Anda katakan, cari ulama yang menuliskan Al-Qur'annya gini. Iza qala Allahu ya Isa tawaffa, bunyinya tawaffa fi'il madhi. Apa nggak? Tawaffa. Nah, harus gini tulisannya. Nggak boleh gini. Kalau kayak gini sesuatu yang akan datang. Kalau kayak gini udah kejadian. Semoga bisa dipahami. Udah. Jadi menunjukkan gini, Bro Bevan, biar lebih keren lagi ke depan, ya di kemudian hari. Selalunya Muslim ini membanggakan bahasa Al-Quran, ya. Pelajari bahasanya, cari bantahannya. Saya yang pindah Kristen karena saya tahu selama ini yang saya pelajari ini ternyata ada jawaban yang lebih baik. Kayak contoh nih, saya pelajari mutawafika. Mau lu bawa ulama manapun, tulisan manapun, kalimatnya nggak ngomong itu gimana cara diiyakan? Kalimatnya ngomong wafat bener, tapi kita tanya kapan wafatnya. Secara gramatikal bicara wafatnya ke depan, baru wafatnya ke belakang. Jangan ini mutawafika. Qala Allahu ya Musa tawaffa. Di depannya nggak boleh kata-kata rafi'uka, nggak boleh. Harus watara. Fi'il madinya apa? Rafa'alah. Nah, wa rafa'aka, wa rafa'a ilaika. Harus gitu bunyinya. Baru benar apa yang antum katakan tidak akan pernah saya sanggah. Kalau itu bunyinya, atau antum bisa dapatin pendapat ulama bahwa di situ bukan mutawafi sebenarnya, diubah oleh para sahabat saat nulis Al-Qur'an yang sebenarnya ini tertulis tawafa. Oke, kalah saya. Tapi masalahnya kalimatnya ngomong gitu. Kalau kalimatnya nggak ngomong gitu gimana? Tapi kalau masalah wafat, artinya wafat memang. Lu buka kamus manapun, arti mutawafika memang wafat. Tapi berbicara wafatnya kapan? Karena itu istiqbal, berbicara wafatnya nanti di wa mutahiruka. Apa mutahiruka? Saat Allah sucikan namanya. Udah itu satu. Selanjutnya, penutupan ya guys, masalah Isa disalib atau tidak. Gini, seperti yang saya jabarkan di awal bahwa Allah hanya melindungi Nabi Isa daripada kematiannya terhina. Di atas tipu daya yang dilakukan oleh mereka untuk menipu umat manusia di kemudian hari dengan peristiwa yang dikategorikan seakan-akan ini hal yang baik. Akan tetapi padahal dalam kitab mereka merestui bahwa hal ini didampakkan daripada adanya iblis dan campur tangan Yahudi. Berbicara tentang penyerupaan, Allah merahasiakan. Karena nggak mungkin kita pun ada teman yang kita selamatkan dari penjara, kita ambil, kita manipulasi itu penjaga penjaranya, kita pakaikan baju penjara, ya kita tutup mukanya. Nggak akan, yang di situ bukan teman aku, yang kita nggak bilang. Tuhan lebih waras dari kita. Allah hanya turunkan Nabi Muhammad kasih tahu bahwa yang di belakang, apa yang kejadian di belakang. Begitu banyak, nggak mesti kisah-kisah yang agak berbeda. Ya, nggak mesti diisa kisah-kisah yang berbeda. Contoh, Lot di kalian berzina dengan kedua anaknya. Di Islam nggak ada. Terus Noah di kalian tidur dalam keadaan telanjang dikebiri biji lepernya. Di kami nggak ada. Artinya diangkat kembali derajat para rasul tersebut. Oke, langsung lanjut.
Iya, tadi mengenai Saya setting Oh, iya. lagi ya 5 menitnya. Nah, silakan Bang Matok. Nggak, aku 30 detik belum selesai. 30 detik. nggak apa-apa. Ya. Iya udah. Nanti bisa dilanjutin lagi, Daman. Nggak apa-apa. Lanjut dulu. Oke. Karena teman-teman, Allah hanya ingin sebab kematian itu terjadi. Setiap para rasul itu terjadi. Nabi Muhammad punya sebab matinya. Tapi Nabi Isa ketika dipahami harus mati dalam keadaan terhina di rajam Yahudi, harus terhina seperti pemahaman Nasrani di salib. Allah cuma selamatkan itu, sebab itu doang. Soal mati semuanya bakal mati. Nah, udah. Kayaknya udah. Iya, Itu selesai. jadi ketika tadi membahas Josephus Flavius, kita langsung ke bukan pendapat atau kita langsung aja ke Josephus Flaviusnya. Jadi tadi kan sudah dibawakan datanya. Datanya ini nih. Josephus.org. Ini yang mengenai tadi kan Misteri Testimonium Flavianum, disingkat nanti TF ya. Nah, sejarah dari 93 hingga sekarang. Tadi membawa Louis Fieldman kan. Louis Fieldman, pakar Josephus terkemuka, telah membahas masalah Testimonium Flavianum atau TF secara ringkas dalam beberapa karyanya. Yang paling mudah diakses adalah catatan kaki terjemahan Josephus dalam edisi Luke buku 18 nomor 19 terdapat di halaman 48-49. Tadi Louis Fieldman ini bilang sohi. Ini ada argumen dari siapa? Louis Fieldman itu sendiri. Sumbernya dari Josephus.org. Apa itu? Sanggahan atau argumen yang menentang keaslian dari Louis Fieldman itu sendiri adalah konten Kristen tidak mungkin berasal dari penulis Yahudi, khususnya dia adalah Mesias. Penulis-penulis sebelum Eusebius tidak mengutip bagian tersebut. Origenes menyatakan bahwa Josephus tidak percaya Yesus adalah Mesias. Bagian ini memutus kesinambungan narasi mengenai Pilatus. Lalu, ada kekhasan gaya yang tidak ditemukan dalam karya Josephus seperti dan penggunaan kata orang pertama dalam orang-orang utama di antara kita. Interpolasi telah ditemukan dalam naskah-naskah terpisah milik Josephus. Nah, jadi ini dasar argumentasi Louis Fieldman yang mengatakan bahwa dia ragu dengan tulisan yang ditulis oleh Josephus ini masih asli. Karena apa? Ini kayaknya udah ada interpolasi. Salah satunya adalah pada tahun 93 Masehi, ya kan? Buku Jewish Antiquities karya Josephus diterbitkan di Roma. Buku ini memuat setidaknya satu referensi tentang Yakobus, saudara Yesus yang disebut Kristus, ya kan? Manuskrip-manuskrip yang masih ada hingga saat ini juga memuat deskripsi tentang Yesus. Nah, titik. Namun, apakah deskripsi ini ada pada tahun 93? Ini yang Louis Fieldman itu kritisi terhadap teks atau naskah dari manuskrip Josephus Flavius. Lagi, nah ini nanti tahun-tahunnya nih. Penulis Kristen Origenes mengutip bagian Josephus tentang kematian James, saudara Yesus. James ini bahasa Inggris Yakobus ya. Dalam buku 20 dari Antiquities, tetapi menyatakan Josephus tidak percaya kepada Yesus dan tidak mengutip bagian TF Testimonium Flavianum dalam buku 18. Jadi, yang dibawakan tadi sama teman-teman Kristen itu Louis Fieldman itu ini sahih. Coba lihat ke primary source-nya. Apa yang dikatakan Louis Fieldman itu sendiri dalam website-nya josephus.org. Langsung ke Josephus-nya aja. Lihat apa yang dikatakan sana. Dan juga teman-teman, kenapa saya juga nggak tahu ya, ada rasa malu atau sungkan kayaknya untuk menjawab tentang Bible di Amsal 6:17. Apakah Yesus itu orang benar atau salah sehingga dia harus ditumpahkan darahnya gitu kan. Nanti kita, karena apa, saya melihat ini banyak banget cuma hanya nanya Islam, tapi ketika ditanya Bible-nya itu hanya sekena-sekenanya aja. Yang penting mau kena mau enggak ya urusan belakang nanti. Maka nggak dijawab. Silakan. Mau tahu boleh nggak ditampilin lagi tadi sumber Josephus tadi .org? Boleh. Mau lihat? Bentar ya, saya flip kameranya dulu. Iya, coba. Kelihatan nggak? Atas kanan, ke kanan paling atas itu apa? Kan bukan Ini. web ininya. Berarti Yang mananya? kiri abang. Nih saya gedein ya. Nih saya gedein.
Oke, oke, oke. Siap, siap. Oke. Oke, Bang. Bentar ya, saya taruh dulu kameranya, pegel pegangnya. Siap. Udah, thank you ya. Buat Siap, teman-teman, siap lanjut ke itu penutupan buat teman-teman. Iya. Jadi lagi ya teman-teman, saya nggak tahu Bang Moto ini tahu nggak sih kalau website itu ada tulisan W-nya itu maksudnya apa? Tahu nggak kira-kira teman-teman? Kalau ada tulisan W di website itu maksudnya apa sih? Kalau saya nggak salah ya itu WordPress. Aduh, makanya Bang, itu bukan pendapat Josephus nih. Saya kasih buku The Antiquities-nya langsung. Astaga, memang kasihan. Ini loh bukunya Bang. Nih, ada 901 halaman bukunya. Itu bukan pendapat Josephus. Astaga. Aduh. Josephus.org itu ada orang yang menulis pendapat tentang pendapatnya Josephus. Itu bukan pendapat Josephus, Bang. Itu maluin aja kelasnya kayak gini. Kan kayak gini ya kata ya. Ini closing sebenarnya ya, tapi ya sekaligus closing lah ya teman-teman ya. Bang Moto tadi mengatakan ya jangan bahas pendapat ya, tapi yang dibawa Bang Moto pendapat orang gitu. Dan Bang Moto langsung merujuk kepada Yosefus. Ya kalau mau merujuk kepada Yosefus ya langsung kepada naskahnya. Naskahnya mengatakan apa? Ya Yesus disalibkan, selesai gitu kan. Kalau nggak sama-sama nggak mau menerima pendapat gitu, jadi seperti itu. Tapi ya ini karena closing ya, terima kasih Bang Moto, Bang Daman sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan kami ya. Semoga di lain-lain kesempatan juga kita bisa berdiskusi kembali dengan tema-tema yang lebih menarik. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih juga bagi teman-teman semua yang telah mendukung ya, mensupport yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Dan apabila ada tutur kata dari saya dan Bang Dominik yang tidak berkenan, menyakiti hati dari teman-teman muslim, kami dengan kerendahan hati, dengan sadar kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini hanya perdebatan berdialektika, tetap kita akan menjadi saudara di dalam naungan NKRI. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Silakan Bang Dominik. Ya, sama sih ya. Terima kasih kepada Bang Moto ya sama Bang Daman. Tapi saya ingin inilah ya closing dari saya ya. Ketika dalam ranah dialektika itu ya harapannya seperti yang kita ini tadi sih. Jadi bukan apa ya, bukan kebanyakan narasi gitu loh, tapi kebanyakan data gitu. Makanya dari tadi tuh aduh, kasihan sebenarnya teman-teman ya. Kasihan kita kasih data ini loh teman-teman. Tuh yang Josephus itu ada huruf W-nya Bang. Apa Bang Moto nggak pikir dulu W itu apa WordPress gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, namanya juga apa ya, beradu data ya, segala sesuatu tuh dibawakan, segala macam cara dihalalkan ya. WordPress pun digas gitu ya kan, nggak tahu itu. Ya itulah teman-teman ya kualitas dari perdebatan kita yang mewakili kekristenan, saya dan Bang Sair ya teman-teman. Kalau mungkin kurang puas atau kurang ini ya kita mohon maaf, ataupun kepada teman-teman Islam ya kalau ada kata kita yang nyakitin mohon maaf ya. Dan harapannya Bang Moto sama Bang Daman bisa apa namanya maulah berdiskusi dengan kita lagi, mungkin dengan tema yang lain gitu ya. Soalnya ini saya tidak melihat ini ya ibaratnya kita kayak kasar gitu, enggak gitu ya, mungkin ya sedikit ini bisa gitu. Jadi saya suka yang diskusi seperti ini tuh ya, walaupun datanya tidak seimbang tapi tetap dengan kepala dingin, enggak yang marah gitu. Walaupun tadi Bang Daman agak sedikit membotol-botolkan ya, saya pikir itu ketidakmampuan dia untuk membantah data kita aja gitu, karena itu pendapat ulama bukan pendapat kita pribadi gitu. Thank you Bang Moto, Bang Daman ya. Mungkin Mungkin ini juga ya, mungkin kalau memang masih berminat untuk diskusi dengan kita karena tema penyalipan ini kami yang mengajukan, ya mungkin dari Bang Daman dan Bang Moto mau mengajukan tema dua arah silahkan, dan kita bisa atur waktunya. Silakan, nggak ada masalah. Siap. Supaya kita ya diskusi santai saja lah gitu ya teman-teman ya. Yang penting jangan sampai ada hujatan kayak gitu aja ya. Oke. Kita dewasa lah cara berpikir kita, cara diskusi kita. Jadi seperti itu. Oke, sudah. Terima kasih Bang Daman dan Bang Moto ya. Oke, sama-sama. Terima kasih ya. Oke, selamat malam ya Bang ya. Ya, malam. Oke. Iya.
Nah, bentar ya. Pak, gua ambil rokok dulu bentar, Man. Bentar, gua ambil rokok dulu. Baru kali ini guys, gramatikal bisa dibantah. Baru kali ini. Aduh, tadi enggak sebentar. Website itu yang tadi saya tunjukkan itu bukan WordPress, Logo teman-teman. doang. Bukan WordPress. Logo Jadi ini doang, nih. ya. Ini nih. Teman saya memang tadi sudah langsung translate gitu kan. Ini kalau WordPress itu bukannya .org atau organization, bukan. Bukan teman-teman, tapi .wordpress kan gitu ya. Jadi ini nih websitenya, home-nya memang seperti ini. Bukan WordPress teman-teman. Tuh, kalau WordPress dia akan extensionnya di .wordpress gitu kan. Jadi website gratisan. Enggak, ini org. Nih teman-teman. Jadi kita sih biasa aja gitu. Cuma hanya logonya aja, tapi memang ininya tuh .org gitu loh. Pahami dulu teman-teman. Udah aku suruh jelasin apa arti ORG, apa arti HTM, biar dia tahu tuh ORG sama. Ada rekamannya, ini baru saya rekam, nanti saya masukkan ke YouTube ya. Cuman gini teman-teman ya, gua baru kali ini dikiranya kita membantah itu artinya diwafatkan. Dari tadi kita setuju artinya diwafatkan kan? Nggak ada yang membantah. Gini guys, apa yang kita bilang ya? Mereka tuh itu bawa ulama. Begitu bawa ulama bahasa Indonesia, begitu bawa ulama bahasa Indonesia itu lucu banget. Ulama Arab nih, lahirnya di Arab, tiba-tiba bahasanya bahasa Indonesia gitu. Maka gini, pembantah gramatikal, kita gini guys, kita akan ke-trigger nggak dengan doktor S2, S3, S-telet akan ke-trigger nggak? Contoh nih, dokter S2, S3 ngomong, ternyata masalah zina jangan dekati zina jarak jauh, nggak apa-apa. Kita akan terima. Akan kita terima. Seperti ayat Jumat, gimana? Bahwa, gimana ayat Jumat? Gimana tuh? Misalnya ada profesor dokter S3 nih, mengartikan ayat Jumat. Kan ada ayat Jumat, tutuplah dagangmu, kan ada itu. Nah, berarti oh ini dagang doang, yang nggak dagang. S itu kalau seandainya dia bilang, oh ini hanya gini, bawa S-nya debat sama saya, kasih tahu, ya udah ini Al-Quran ngomong gini. Kenapa tulisannya gini? Maksud Anda seperti itu. Kalau dia bisa jelasin, saya tunduk. Anda benar-benar profesor. Oh iya, Anda pintar gitu. Baru kali ini gramatikal ditolak guys. Dia minta data tadi data gramatikal. Data gramatikal, bagaimana bahasa itu berbicara. Bukan pendapat orang tentang bahasa. Kalau pendapat orang tentang bahasa, leg ya, artinya kaki, saya bisa bilang itu biawa. Kalau pendapat orang, benar nggak gitu? Misalnya leg, arti leg apa? Kaki. Pendapat orang apa? Leg itu biawa. Boleh. Kalau berbicara pendapat, siapapun bisa berpendapat. Masalahnya gramatikal penentu arah mau dibicarakan kemana. Kita saja yang orang Indonesia memilih kata-katanya. Nah, apa ya kita bilangnya? Masalah penyaliban Yesus. Allah emang sengaja udah diserupakan, pasti dirahasiakan, paham nggak maksudnya? Kalau seandainya Allah ngasih tahu, dikejar lagi Yesusnya, gimana sih? Gimana? Mendem suara Kimoto mendem itu ke pendem sama ininya tripodnya kali ya. Nah, sekarang masih mendem nggak sekarang? Nggak ada oke. Jadi mereka bilang saya tuh mendem sumpah, mendem kecil banget suaranya. Mendem. Ya, harus sudah di. Udah gua close kamera dulu deh. Coba. Nggak bisa ya. Jadi gimana caranya? Gini kali ya. Sebentar. Ya udah lanjut dulu ngomong susah. Ini masih mendem. Emang kecilnya suara Kimoto kayak orang gue gini gitu bunyinya. Kayak ketutup mulut. ya. Ini soalnya memang begini. Ya Allah, gini orang kayak gini suaranya, sumpah aku nggak bohong.